Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum ajran hasanah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan kegiatan kajian Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala puasa kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan dalam kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan hadis dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatu asya, ada 5 perkara tukhbitu as-saum, yang akan mengurangi pahala puasa kita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa 5 hal itu? Al-awwal atau yang pertama adalah al-kadhibu, yaitu berbohong. Ketika kita di bulan lain selain Ramadan, kita saja dilarang untuk berbohong. Maka di bulan puasa ini kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk tidak berbohong, atau untuk melaksanakan kebohongan-kebohongan yang notabene sekarang ini sangat mudah untuk berbuat bohong. Dengan jari jemari kita, dengan komentar-komentar kita, baik itu di FB maupun di Instagram maupun di YouTube, ketika kita memberikan hal-hal yang tidak baik, kesaksian-kesaksian yang tidak baik, maka justru itulah yang akan mengurangi daripada pahala puasa kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu yang kedua adalah al-ghibah. Apa itu ghibah? Yaitu membicarakan kejelekan atau kekurangan orang lain, yang notabene kekurangan kejelekan itu apabila kita bicarakan, orang yang kita bicarakan tersebut merasa tersinggung, merasa tidak enak, merasa tersakiti. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah oleh kalian yaitu sifat berprasangka buruk. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena berprasangka buruk itu termasuk perbuatan dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah di antara kalian saling mencari kesalahan orang lain. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ghibah yaitu perbuatan yang mencederai atau bisa menghancurkan karakter seseorang. Maka bisa disebut juga sebagai al-fitnah. Maka al-ghibah ini diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri. Lalu yang ketiga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah an-namimah. Apa itu an-namimah? Yaitu mengadu domba. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba. Si A ketika berbicara kepada si B, dia menjelekkan si C. Ketika berbicara kepada si C, dia menjelekkan si B. Maka ini mengadu domba antara si B dan si C. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Lalu yang keempat adalah al-yaminu wal ghamus. Apa itu al-yaminu wal ghamus? Yaitu bersaksi menggunakan nama Allah dengan kesaksian yang palsu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Yaitu orang-orang yang menjual belikan nama Allah untuk sebuah perjanjian. Bi ahdillah, untuk berjanji menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, maka dia tidak mempunyai tempat sedikit pun ketika di akhirat. Maka ketika kita mengucapkan kalimat Allah, berjanji ini kita harus tepati. Kita ketika bersumpah menggunakan nama Allah, maka sumpah ini harus kita tepati. Jangan sampai kita mengumbar janji, apalagi mengatasnamakan Allah, tapi kita tidak mau menepati. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang terakhir, yang kelima adalah an-nadru bisyahwah. Apa itu an-nadru bisyahwah? Yaitu memandang lawan jenis, memandang orang lain dengan syahwat. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semuanya dalam surat An-Nur ayat 30. Kullil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, ayyaghuddu min absarihim, hendaklah dia menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya. Apalagi sekarang kita bisa melihat dunia ini sangat mudah. Melihat kemaksiatan di depan kita ini sangat mudah. Melalui media-media yang ada, melalui HP yang kita miliki. Maka hendaklah kita menjaga pandangan kita. Wa yahfadu furujahum, dan hendaklah kita menjaga kehormatan diri kita. Dzalika askalahum, yang seperti itu lebih suci untuk kita semuanya. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah akan memberikan kabar tentang apa yang telah kita kerjakan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mencapai derajat takwa, imanan wahtisaban, la'allakum tattaqun, puasa ini harus bisa menjaga diri kita, perilaku kita, untuk senantiasa dari menjaga supaya kita lebih baik lagi, ibadah lebih baik lagi. Maka pesan Pak Yai, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, janganlah dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirimu, Anda tidak berbuat kebaikan. Maka Ramadan adalah momentum paling tepat untuk menambah kebaikan-kebaikan dan menyingkirkan segala keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Termasuk 5 hal yang diriwayatkan oleh Dailati tadi, yaitu berbohong, ghibah, mengadu domba, bersaksi menggunakan nama Allah dengan kesaksian palsu, dan yang terakhir adalah melihat dengan syahwat. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukron. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.